Rangga panik sebelum Kayla kecelakaan. Kenapa Rangga harus panik ya? Ajeng, ini dokumen yang kamu harus periksa sebelum ditandatangan. Oke, biarin aja. Galang, saya ada tugas yang harus kamu kerjakan. Tugas apa itu? Kamu ambil rekaman CCTV kantor, ya. Itu harus kamu ambil bertepatan tanggalnya dengan kecelakaannya Kayla. Kamu cari yang ada Rangganya aja, lalu kamu bawa ke sini. Buat apa? Udah bawa aja, nggak usah banyak tanya. Cepetan, harus cepet. Oke, siap. Aku nunggu ya. Ya. Ini aku harus gimana ya Mbak ya? Aku khawatir dan aku takut banget Romeo kenapa-napa di sana. Sabar, Yas. Mbak juga sedih ngeliat kalian begini. Mbak juga bingung, Mbak harus bantu apa selain doa. Siapa ya Mbak? Biar Mbak buka dulu ya. Masuk. Iya, juga. Gimana? Sorry ya, kita belum nemuin petunjuk lagi. Iya, Yas, aku udah coba cari cara lain untuk kebebasin Romeo, tapi kita kesusahan karena belum nemu bukti apapun, Yas. Berarti satu-satunya cara adalah aku nerima tawaran Rangga. Kamu balikan sama Mas Rangga? Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin sekarang. Tapi cuma itu doang. Satu-satunya cara supaya Romeo bisa keluar dari penjara. Waktu kalian 15 menit. Duduk situ. Bos, gue mau ngomong sama lo. Halo Jack, gimana? Apa udah berhasil nyiksa Romeo? Gua mundur dari tugas gua. Kok lu mundur? Kan kita udah sepakat. Gua nggak mau lagi berurusan sama lo. Gimana sih? Kan duitnya udah gue transfer, udah gue kirim ke lu. Gua bisa balikin duit lo. Ini bukan masalah lu balikin duit gue atau enggak. Tapi kita sudah sepakat sebelumnya untuk nyiksa dia. Kenapa sekarang tiba-tiba lu mundur? Lu ngerendahin gua. Kalau gua mundur memangnya kenapa? Hah? Gua bisa balikin duit lo kok. Atau lo mau gua buka mulut? Kalau lo yang nyuruh gua nyiksa Romeo selama di penjara, itu mau lo. Dan lo, gara-gara tugas sialan dari lo, harga diri gue keinjak-injak sama Ardi. Gue jadi kacungnya Ardi sekarang. Ngerti lo? Lama banget sih. Ajeng, Bagaimana? ini dia. Ini. Aku sudah mendapatkan semua rekaman CCTV Rangga tepat sebelum kejadian Kayla kecelakaan.
Oh ini ya? Kok ada yang aneh ya? Ini di sini di jam berapa nih? Jam 15.00 ya. Jam 15.00 berarti jam 3 ya? Iya. Rangga seperti panik begitu ya. Telepon seseorang tapi nggak tahu telepon siapa. Dan kecelakaan Kayla itu jam 15.15. 15 detik. 15 menit kali. Oh iya, 15 menit ya? Iya. 15.15. Sepertinya kayak ada yang aneh loh. Seakan-akan Rangga tahu kalau Kayla kecelakaan. Karena Rangganya panik kan? Ini. Bener kan? Tunggu, maksudnya nggak mungkin. Kamu mencurigai Rangga sebagai itu? Apa iya? Ya sih nggak mungkin. Tapi ini kenapa begini ya? Sial. Sekarang si Jack udah nggak bisa diandelin lagi. Aduh, aku harus pakai cara apa lagi ya? Kayla itu adalah bagian terpenting dalam hidup aku. Dan aku sudah kehilangan dia. Dan kalau kamu mau Romeo itu sampai bebas, kamu harus bisa mengikuti apa yang aku mau. Kamu harus menjadi milik aku seutuhnya. Padahal aku udah susah payah untuk menghilangkan semua bukti itu. Tapi Yasmin sekarang sudah tidak punya pilihan lain. Kalau dia nggak telepon aku yang akan telepon dia. Dan aku akan mengancam dia. Ini maksudnya apa ya, Yasmin? Berani-beraninya dia nggak angkat telepon dari aku. Dia pikir aku main-main. Lihat aja, aku akan sisa kamu, ya, dan juga Romeo. Kamu lihat aja nanti. Waktu kamu hampir habis, Yasmin. Kamu harus menikah dengan aku. Atau kamu akan melihat Romeo membusuk di dalam penjara. Nggak dibalas-balas juga ya sama dia. Ini keterlaluan namanya. Yasmin sudah mempermainkan aku. Lihat aja, aku akan samperin Romeo sekarang. Ya, nih HP-nya ketemu nih. Alhamdulillah, HP lo ketemu juga. Ya, HP-nya rusak. Lo bisa benerin nggak? Udah, beli baru aja. Gue nggak ada uang. Udah, gue coba sama teman gue. Tau bisa diperbaikin. Udah. Silakan, Pak. Gimana kabar lo? Lo bisa lihat sendiri kan? Tanpa harus gua kasih tahu. Iya, gue bisa lihat kok. Tapi menurut gue ini belum ada apa-apanya. Dan gue akan pastiin lo akan benar-benar membusuk di dalam penjara.
Dan menurut gue ini semuanya permulaan. Penderitaan yang lo rasakan sekarang ini itu nggak sebanding dengan penderitaan gue. Gue kehilangan anak gue, anak yang paling gue sayang. Dan lu nggak pantas untuk bisa menghirup udara bebas. Karena lu sudah merenggut nyawa anak gue. Paham ya? Gue udah berkali-kali bilang sama lo, Mas. Gue gak pernah berniat celakain Kayla. Dan gue udah berkali-kali minta maaf sama lo. Gue nggak peduli. Dan lo harus bisa merasakan penderitaan yang sedang gue rasakan saat ini. Dan gue akan benar-benar pastiin kalau lo akan membusuk di dalam penjara. Oh iya. Tapi gue punya satu cara untuk bisa bebasin lo. Ya asal lu mau ikutin aja apa yang gue mau. Apaan? Oke, dengerin baik-baik. Yasmin harus menikah sama gue. Setelah itu, lo akan bebas. Gue janji kok. Tenang, ingat ya, tenang. Nggak boleh emosi. Ini, lu tahu kan tempatnya tempat apa? Ya, sadar kan lu? Kalau lu bersikap brutal kayak gitu, dan hakim akan menilai lu akan semakin membusuk di dalam penjara. Kalau syaratnya emang harus gue lepasin Yasmin ke lo, lebih baik gue selamanya di penjara. Membusuk di penjara.